Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah di jalanmu. Ya Allah, Engkau takdirkan saudara kami, guru kami Engkau hadirkan. Ya Allah, jadikan Buya Yahya menjadi kekasih-Mu ya Rabb. Jadikan sepanjang hayatnya menjadi orang yang sangat mencintai-Mu, yang sangat merindukan-Mu. Karuniakan usia panjang penuh kebaikan. Karuniakan ilmu yang luas yang penuh manfaat. Lahir batin sehat wal afiyah. Keluarga sakinah. Keturunannya Engkau muliakan fid dunia wal akhirat. Karuniakan istiqomah ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan menjadi hamba yang Engkau rindukan di surgamu. Ya Arhamar Rahimin, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Buya, jazakallah khair. Terima kasih. Kehormatan besar kehadiran Buya. Beliau hamba Allah yang usianya lebih muda dari AA, tapi ilmunya Masya Allah. Minta diizinkan ya, karena sering nonton Buya di videonya. Ilmunya luar biasa manfaat. Sebaliknya kami juga banyak ambil faedah dari kelembutan beliau, keindahan beliau di dalam memperlakukan saudaranya, murid-muridnya. Masya Allah. Baik, Bu, boleh memperkenalkan dulu bagi yang belum kenal. Saya ada contekannya ya. Izin. Jadi beliau ini usianya baru 52 tahun. Ya kan? Saya kakek-kakek Buya, saya sudah 65. Amin, amin. Lalu beliau sekolahnya juga asli kiainya. Selain pendidikan dasar SMP, SMA-nya di lingkungan ilmu agama, beliau di Yaman S1, S2-nya, iya kan? Ya, ini nggak keluar contekannya. Dan S3-nya malah di Amerika, di California, betul kan? Lalu mengambil juga kuliah lagi di Universitas Sultan Agung kalau tidak salah, betul kan? Alhamdulillah. Saya membaca riwayat beliau belajar
dan Allah pasti sangat menyukai orang yang terus-menerus belajar. Buya, setiap pekan pertama hari Sabtu Ahad ada mabit begini. Saya dengar Buya juga ada 50 timnya yang ikut ke sini, ya kan? Alhamdulillah. Nanti di sana akan lebih besar lagi. Hari ini yang daftar qadarullah sekitar 4.500. Yang daftar biasanya ada yang tidak jelas, tapi hadir, alhamdulillah. Nah begitulah, Buya bebas bicara apa saja, tapi saya mau nanya nanti, ya. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Boleh dimajukan dikit ya. Ada satu pertanyaan yang nanti menjadi bahan nasihat dari Buya. Karena saya qadarullah sudah agak lebih lama di dunia ini. Jadi melihat di negeri ini ada kejadian-kejadian yang sangat miris. Di antaranya yang baru-baru saja ditangkap itu orang-orang yang berpendidikan tinggi dari segi duniawi. Kalau gelar luar biasa, sampai profesor, bintang 3, bintang 2, ada yang lulusan di perguruan tinggi yang dianggap terkenal, tapi ujungnya seperti yang kita saksikan. Buya, kira-kira apa nih yang menyebabkan? Tapi silakan nyapa dulu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad sallallahu ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailatil mubarakati dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, perindu kemuliaan, perindu ridha Allah, wabil khusus beliau adalah makom kakanda kami. Kalau pengalaman memang bukan sekedar sangat mendahului kami, sangat jauh pengalaman mendidik umat dengan ciri kelembutan, dengan ciri bagaimana kita baik hati, membersihkan hati, dengan manajemen hatinya, manajemen kolbunya. Sebetulnya suatu ketika ada malaikat Jibril, ya, ada bertanya kepada baginda Nabi tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan Nabi menjawab. Setelah Nabi memberikan jawaban, Nabi bertanya, tahukah kamu siapakah yang datang tadi? Yang datang, sahabat Nabi menjawab tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Bagi Nabi menjawab adalah itu malaikat Jibril datang untuk mengajarimu. Tapi mengajari, sebetulnya yang mengajari malaikat Jibril untuk mengajari umat dalam bentuk pertanyaan, sehingga tidak selalu orang yang bertanya itu tidak tahu. Paham? Bisa jadi memang dia sengaja bertanya untuk memberitahu dengan caranya. Beliau sudah tahu bidangnya. Adapun permasalahan yang disebut oleh beliau tadi adalah permasalahan yang selama ini sudah diurai oleh beliau, yaitu adalah urusan akhlak, urusan hati. Di situ kuncinya. Dan Masya Allah kita sudah menemukan, Masya Allah, orang-orang berakhlak, cara duduk yang baik, cara berjalan yang baik, cara bertutur kata yang baik. Jika ada kerusakan karena kehilangan akhlak, akhlak itu terpenting.
Sehingga kebenaran yang disampaikan baginda Nabi yang disebut al-haq baru akan tersampaikan kalau dibungkus dengan namanya akhlak. Akhlak itu penting, dan akhlak kalau kita rinci, kita bagi akhlak kepada Allah. Perlu waktu khusus membahas akhlak kepada Allah, akhlak kepada baginda Nabi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada saudara, akhlak kepada anak, akhlak kepada sahabat, akhlak kepada atasan, akhlak kepada bawahan. Yang jika semuanya berakhlak, hidup indah. Tidak akan terjadi apa yang tadi disebutkan oleh AA. Nggak ada, karena semuanya hilang. Di saat hilang akhlak, hilanglah keindahan. Suami istri sering berantem karena tidak berakhlak lagi. Kakak beradik rebutan waris karena tidak berakhlak lagi. Sehingga kita ini krisis akhlak. Krisis akhlak. Dan akhlak diajarkan oleh Nabi. Dan akhlak itu kesepakatan manusia berakal. Orang kafir pun senang akhlak yang baik. Sehingga Nabi pun punya tugas utammima, menyempurnakan. Akhlak itu ada di mana-mana. Sehingga kita melihat orang tidak beriman tapi akhlaknya baik, disenangi. Sementara di dalam Islam lebih dari itu. Cuman bedanya motivasi. Kalau orang tidak kenal Allah dan Rasulnya, mungkin berakhlak mulia, tapi itu adalah istilahnya basa-basi sosial. Bukan tujuannya adalah hanya agar aku tidak diperlakukan jelek. Sehingga dia berbuat baik kepada tetangga agar tetangga berbuat baik kepada dia. Kalau kita tidak, dalam Islam lebih dahsyat dari itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Menghormati tetangga ternyata ada hubungannya dengan keimanan. Iman di dalam hati. Maka itulah kuncinya adalah akhlak. Ayo kita koreksi diri kita sendiri. Bagaimana urusanmu dengan Allah? Di sini dididik, Masya Allah. Mabit ini adalah bukan sekedar kita mendengar kajian. Ada saat kita merenungi urusan kita dengan Allah. Sejauh mana khusyuk kita kepada Allah. Di saat kita sendiri, bagaimana kita di saat menyebut La ilaha illallah. Di saat kita beristighfar, apakah istighfar kita serius dengan penuh kesadaran akan dosa kita. Dan perlu mabit untuk merenung. Termasuk ibadah yang paling dahsyat adalah merenung. Agar kita sadar kalau kita ini salah dengan ibunda, salah dengan pasangan, salah dengan suami, salah dengan istri, salah dengan sahabat. Yang tidak pernah merenungi, dia tidak akan menyadari kekurangannya. Yang tidak menyadari kekurangannya, susah untuk berbenah. Kalau ingin menjadi lebih baik, tentu sadari kalau kita adalah kurang baik. Sehingga Imam Ghazali juga menyebutkan ciri orang yang akan menjadi baik, menjadi semakin sempurna hidupnya adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya sendiri. Dari sisi mana? Dari sisi adab akhlaknya kepada Allah, kepada sesama manusia. Ayo sekarang dibimbing oleh beliau kita semuanya merenungi urusan dengan Allah. Jangan sampai hanya di depan manusia kayak kiddis. Kiddis itu adalah orang yang disucikan. Tapi waktu sendiri kayak iblis. Kan problem ini. Di depan manusia, Masya Allah, kita tampak kayak orang baik, kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Di saat di kamar sendiri atau di mana sudah pekerjaannya sudah nggak karu-karuan. Berarti baiknya hanya di saat dilihat oleh manusia. Berarti dia tidak punya akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah dibalik. Khusyuk dalam beribadah. Khusyuk di saat mengadu kepada Allah. Kemudian setelah itu kita sempurnakan. Nggak sempurna orang baik kepada Allah dan tidak akan disebut sebagai orang bertakwa kalau dia belum membenahi urusan dengan sesama manusia. Langsung kita lanjutkan koreksi. Bagaimana dengan ibunda dan ayahanda? Kenapa sering angkat suara? Dengan suami. Kenapa gara-gara gaji mulai naik kok ngomongnya juga naik nadanya? Ini kebanyakan. Ibu yang solehah ini kadang-kadang Masya Allah solehahnya luar biasa. Tapi gara-gara gajinya naik langsung nadanya ngomongnya naik. Kenapa suami ini kalau ngomong dengan karyawannya bisa lembut, tapi sama istrinya harus ngangkat suara? Kenapa adabnya jadi hilang? Dengan orang lain bisa baik, tapi sama saudara kenapa kok tidak akur, rebutan waris? Semua perlu waktu untuk koreksi diri. Apa yang harus kita hadirkan? Berakhlak. Akhlak yang mulia. Dan akhlak dalam Islam ada urusannya dengan hati, bukan basa-basi. Selalu karena Allah, bukan aku berbuat baik kepada tetangga agar tetanggaku baik denganku, bukan itu saja. Tapi karena iman, berbakti pada orang tua karena perintah Allah atas dasar keimanan.
Dengan saudara aku baik dengan saudara karena perintah Allah, dilarang mutus tali persaudaraan. Berbuat baik dengan pasangan adalah karena perintah Allah. Semua dihubungkan dengan Allah, Allah, Allah. Akhirnya apa? Hidupnya indah. Dengan Allah indah. Dengan sesama manusia adalah indah. Bersihkan hati terus, manajemen kolbunya. Sehingga kita tidak dendam kepada saudara. Susah mencaci saudara. Nggak ngedengki kepada tetangga. Tetangga beli mobil ikut senang, kan enak banget. Tetangga bangun rumah ikut senang. Itu hati yang hebat, hati bersih. Kalau hati kotor, tetangga beli bangun rumah sakit hati, tetangga beli mobil sakit hati, tetangga anaknya sukses sakit hati, sakitnya banyak. Itulah si pendengki, si bodoh, si pendengki. Kenapa kok jadi pendengki? Karena dia bodoh. Dan hidupnya tidak enak. Dan dia terus merindukan kehancuran pada orang lain. Maka tadi yang disampaikan, kalau sudah hati kotor bisa dendam, dengki, sombong, dan seterusnya. Itu diantaranya. Dan ilmunya ada di sini insya Allah. Di dalam membersihkan hati insya Allah. Wah, jelas apa? Jadi masalah di negeri ini sebetulnya bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan masalah sosial, tapi intinya masalah akhlak, gitu kan ya? Nah, akhlak itu datang dari mana? Dari hati. Demikian penjelasan beliau. Jadi kalau pendidikan di Indonesia tidak serius untuk pendidikan hati nuraninya, maka jangan heran negeri ini ya seperti inilah, terus menerus, bahkan yang menangkapnya juga bisa ditangkap. Ya begitulah, mungkin tidak boleh suudzon. Jadi harus, kata beliau, bahwa akhlak itu benar-benar harus diniatkan jadi ibadah. Karena ada orang berbuat baik supaya terkenal sebagai orang baik, gagal. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita, gagal. Ada yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek, maka kasih aja, itu juga belum ikhlas. Ada yang berbuat baik supaya menjerat orang lain jadi hutang budi. Katanya cukong-cukong begitu. Belikan tas, belikan HP, ongkosi ke luar negeri, diisi rekeningnya. Akibatnya dia tidak bisa ditangkap. Karena dia baiknya baik menjerat. Dalam Islam, baik itu adalah ibadah. Tidak pusing dengan apapun yang dilakukan orang ke kita. Yang penting wakafa billahi syahida, cukup. Cukuplah Allah. Begitu kan? Ya lanjut. Saya bagian ini. Betul, guru kita ini kuat berpura-pura. Saya tidak kuatan, beliau kuat berpura-pura. Masya Allah. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Amin. Keluarga beliau dijaga. Amin. Murid-murid dijaga semuanya. Amin. Lanjut. Buya. Baik. Tamu al-dhaif kal mayit. Tamu itu kayak mayat. Kayak mayat dimandikan ya. Disuruh, kalau enggak nanti diusir kita. Nah. Baik, kita lanjutkan. Bahwa lah akhlak tadi bukan basa-basi. Untuk berbenah, biasakan mengoreksi diri sendiri. Yang mulai sibuk ngoreksi orang lain pasti lupa terhadap dirinya yang kotor. Dan tugas hebat itu koreksi diri. Kalau kita mampu mengoreksi diri kita, sukses kita. Jadi makanya jangan biasa ngoreksi orang, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang. Apalagi kejelekan orang yang sangat kita hormati, orang tua kita, saudara kita, guru kita. Sebagian orang yang dikasihi Allah itu doanya setiap hari begini, ya Allah tutuplah dari mata kami aib saudara-saudari kami. Nggak pengen melihat kekurangan saudaranya. Sebab kalau kita ngelihat kekurangan itu jadi gak enak. Oh dia pemabuk, dia berjudi, ada, ya Allah tutup. Kita pengen melihat kebaikannya. Kemudian agar kalau kita sudah tidak biasa melihat kejelekan orang, lalu ayo ke dalam diri kita sendiri.
melihat kekurangan diri kita sendiri. Ini untuk menjadi lebih baik. Untuk melihat kekurangan diri sendiri ini adalah dengan 3 cara, kata Imam Ghazali. Yang pertama, memang kita berusaha untuk mencari dengan diri kita sendiri. Terus kita mencari, merenung yang banyak. Seperti malam mabit begini, jadikan merenungi untuk mengetahui kekurangan kita, untuk kita berbenah. Merenungi diri kita sendiri tentang lesan kita sehari ini ngomong apa. Kau perlu rekam sehari, dicoba dah. Kita kira-kira setelah itu kita dengar, malu nggak kira-kira? Kalau seandainya ada orang rekam video kita 24 jam, kita berani nggak kira-kira? Kalau nggak berani berarti nggak beres kita. Kurang lebih seperti itu. Mengoreksi diri ini yang pertama dengan cara diri kita sendiri. Dan itu perlu namanya merenung terus. Cuman biasanya kita gampang gagal. Karena di dalam diri kita ada sesuatu yang sangat kuat menutupi diri kita, namanya anani, egois, ego dalam diri kita, alias kesombongan. Sebab kesombongan itu menutupi kita untuk mengetahui kekurangan kita. Kalau sudah orang sombong, susah melihat kekurangan kita. Aku ini menutupi kekurangan, keakuan. Baik kekurangannya sifatnya maknawi atau dohir. Dohir yang secara hissi yang terlihat, atau sifatnya maknawi. Contoh begini loh ya. Suatu ketika kami lagi begini, ada ingus di sini. Astagfirullahaladzim. Siapa naruh ingus? Warnanya biru lagi. Langsung bergegas saya ngambil tisu. Ingus saya cuci. Astagfirullahaladzim. Ini di sini. Baik, kena ingus. Astagfirullahaladzim. Siapa ini naruh ingus di sini? Buang ingus ini. Langsung kita cuci. Betul. Gitu ya. Masa ingus langsung gini-gini? Enggak kan? Baik. Oke. Suatu ketika lagi musim dingin minum es, atau musim panas minum es. Kena flu kita. Beler. Langsung biru. Tapi biasa saja. Ada gini-gini aja. Kok jadi biasa? Kenapa ini? Karena ini milikku. Ada akunya. Ingusku. Ingusnya orang jijik. Ingusku. Begitu juga kesalahan-kesalahan kita itu sering susah kita melihatnya. Di saat kita gagal mengoreksi diri kita dengan diri kita sendiri, boleh. Baru setelah itu kita minta tolong agar dikoreksi oleh orang-orang dekat. Di sini akan terbangun cara hidup yang baik lagi. Makanya untuk melangkah yang kedua ini harus kita budayakan hidup baik, hidup mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Tulis yang gede di rumah. Agar suami istri hidup indah itu kuncinya itu saja. Mudah diingatkan dan mudah mengingatkan. Seorang istri diingatkan sang suami, kemudian langsung sang istri diingatkan, adik jangan begitu, itu enggak baik adik sayang. Sang istri diingatkan langsung meluk suami, abang ini sungguh suami hebat, suami istimewa, berani ingetin aku. Seorang suami diingatkan oleh istri, bukan malah marah banting pintu, tidak, langsung dipeluk istri, ini baru istriku. Jika di rumah tangga kita ada budaya semacam itu, indah, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah ada yang mulai ada sombong, keras kepala, diingatkan langsung marah. Sang suami diingatkan langsung marah, diam kau banyak ngomong, itu laki-laki. Banting pintu, laki-laki model begitu. Ini dungu, ini kelas iblis insyaallah. Kalau perempuan enggak banting pintu, langsung manyun, diam tok. Siapa biasa gitu? Angkat tangan didoain loh ya. Diingatkan suami langsung manyun, diam tok. Sampai suaminya enggak tahu ini dengar atau tidak dengar. Diam tok, ngasih minuman, diam. Awas. Biasa kita seperti itu, kesombongan menjadikan susah untuk diingatkan. Maka dari itu pastikan kita berani membuka diri kepada orang terdekat. Istriku, tolong kalau aku ada kekurangan jangan menunda untuk mengingatkan saya. Sahabatku, kalau ada kekurangan jangan menunda, takut terlanjur terlalu jauh. Ini ada komitmen. Untuk kebaikan pun harus ada komitmen. Kalau nggak ada komitmen, kadang-kadang setan yang berbisik. Membangunkan sholat itu kan bagus, ya enggak? Membangunkan sholat, malam-malam bangunkan sholat. Tentunya baca hadis Nabi, baginda Nabi kalau membangunkan istrinya adalah sambil membersihkan. Ini tidak ada janjian sama suaminya langsung membersihkan, cek langsung dimarahi, tendang, kurang ajar kau, kan begitu. Kasih tahu dulu, abang yuk kita janjian malam ini. Siapa yang bangun duluan, membersihkan di wajah pasangannya. Oke?
Gitu. Di saat dipercikan langsung tahu kalau dia kalah. Jadi harus ada komitmen saling mengingatkan. Ada kesepakatan. Sang suami juga begitu. Ya sama adik. Adik juga ingatkan saya dong kalau saya salah. Dengan sahabat juga kita bersahabat karena Allah. Tolong, kalau aku salah jangan kau tunda semenit pun. Takut aku kebablasan. Coba kalau hidup ini ada dalam kehidupan kita, cara ini ada dalam kehidupan kita, kapan kira-kira kita kepleset? Itulah kawan yang akan saling tolong-menolong di akhirat nanti. Tapi kalau kawan mendiamkan, saya salah, Anda sahabat kami, sahabat saya salah, Anda diamkan. Atau Anda salah, saya diamkan. Ternyata al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Persahabatan di dunia jadi musuh, saling nuntut. Kamu sahabatku, kau biarkan aku melakukan dosa. Ya sudah, kalau gitu kau masuk neraka sama aku sekarang. Masuk neraka. Jadi yang kedua adalah komitmen untuk saling mengingatkan. Yang ingatkan sahabat karib. Ternyata kadang orang gagal sampai di sini. Sahabat pun kadang-kadang istri nggak berani mengingatkan karena dulu pernah marah suami. Tetap akhirnya sahabat nggak enak. Aduh, nggak enak saya ingatkan. Nggak enak. Bisa jadi kita nggak lolos. Kita nggak bisa membebaskan dari kekotoran tadi. Kenapa? Sahabat karib pun juga belum bisa. Tapi harus kita masuki langkah ini. Berkomitmen, maka biasakan dalam hidup Anda hidup indah, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Coba, alangkah indahnya. Baik, kemudian kalau setelah dengan sahabat karib pun ternyata susah, ibu diingatkan, ibu juga kadang naudzubillah diingatkan ayah susah, atau tadi tidak mau mengingatkan karena nggak enak. Khususnya ibu kepada anak nggak gampang loh ya. Punya anak diingatkan marah-marah yang anak yang pertama. Anak yang kedua ini jadi tidak diingatkan lagi karena takut marah kayak anak pertama. Bukan karena agak sayang. Kalau ibu kita sangat baik tidak mengingatkan kita, ayah kita sangat baik nggak mengingatkan kita, padahal pengen mengingatkan hanya karena takut saja. Karena takut kita marah. Akhirnya menjadi tidak mengingatkan. Baru setelah itu bagaimana? Orang terdekat pun juga tidak bisa mengingatkan kita. Untuk menyempurnakan perjalanan berbenah tadi, maka dari mana? Dengar orang-orang, dengar apa kata orang-orang yang tidak senang kepadamu. Orang yang tidak senang kepadamu, orang yang membencimu, memusuhimu itu setiap hari mencari kekuranganmu. Lumayan, dialah yang tahu kekuranganku. Maka kalau ada orang kritik, Anda jangan baper, jangan gampang Anda marah. Bisa jadi itu benar karena sudah berpuluh-puluh tahun mungkin mencari kesalahan Anda. Disinilah kita menjadi orang mudah berbenah. Waduh, ini orang kayaknya nggak sedang dengan saya, kayaknya sih. Dari kemarin dia menfitnah dan sebagainya. Tapi kan perlu juga saya renungi, jangan-jangan benar omongan dia. Jadi kata Imam Ghazali, ketahuilah kekuranganmu dari lesan orang yang memusuhimu. Dari sinilah, makanya orang yang sudah bisa melalui 3 fase ini, atau marhalah dengan 3 cara ini, secara otomatis dia akan menjadi orang yang mudah menjadi baik. Ngoreksi diri, oke. Kalau tidak dengan sahabat, kalau tidak pun, ternyata dia pandai mengambil dari omongan, mengetahui kekurangannya dari omongan orang yang musuh dia. Sehingga setelah ini Anda jangan gampang punya reaksi negatif. Biarpun itu musuh Anda, kalau mencaci Anda jangan-jangan benar, dasar kau goblok, bisa jadi benar. Cuman kalau kata Imam Ghazali itu begini, kalau ada orang ngomongin kamu dasar, kamu goblok, kamu nggak bisa, atau kamu melakukan kejelekan, jangan gampang marahan deh. Sudah berkumpul di grup manajemen kolbu kok ya, aman sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita terpancing. Gini lagi ibaratnya, orang mengolok Anda, kata Imam Ghazali, orang mengatakan Anda dasar orang jelek atau sifat jelek, orang kotor. Baik, tinggal kata Imam Ghazali, coba kau renungi, kalau memang kamu tidak sekotor yang ia ucapkan, tinggal berkata saja, aku tidak seperti itu, kan enak. Wong saya tidak seperti yang dia omongkan, kenapa juga saya marah-marah? Dia fitnah, ya fitnah kan nggak terjadi pada saya, kenapa saya juga marah? Ini yang pertama. Kedua, kalau kita mau jelek sejelek yang ia ucapkan, tinggal kita ngomong kepada diri kita sendiri, memang kamu jelek, ngapain juga kamu marah? Kan selesai. Sehingga hidupnya menjadi tenang, nggak mudah bereaksi negatif, dikit-dikit marah.
Kalau sudah biasa marah, kadang-kadang nyuruh kebaikan pemarah, makan, cepat makan. Kadang biasa marah di rumah, sekarang hari ini kita rame, serukan bahasanya, di rumah jangan ada ngangkat suara. Mak-mak itu juga Masya Allah, itu yang solehah itu. Biasa ngomong kasar dengan anaknya, suruh makan tuh, yang kurang gizi kau. Kenapa pakai kalimat kasar? Kenapa tidak kita ganti dengan kelembutan? Akhlak lagi, makan sayang. Sama ibu-ibu tuh ngajar anak tetangga sampai selesai loh bu ya, ngajar Iqra atau ngajar apa. Tapi giliran ngajar anak sendiri, ini ini udah tidak konsen kau ya. Ini. Kenapa jadi begitu? Karena biasa tadi, biasa dengan kekerasan, biasa dengan reaksi negatif. Maka ayo menjadi orang yang tenang. Tenang itu tentunya karena akhlak yang mulia tadi. Itu saja. Masya Allah. Jadi menurut beliau, kalau ingin memperbaiki negara ini, mulailah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini. Begitu kan ya? Nah, jadi apa rumusnya? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Capek mikirkan negeri orang lain, negeri sendiri, udah perbaiki saja diri. Lalu beliau memberikan saran, ada 3 menurut Imam Ghazali. Pertama, memperbanyak tafakuri diri. Sulit orang memperbaiki diri kalau fokusnya hanya kepada kesalahan orang lain. Bagaimana cara menafakuri diri? Bawa kertas, tulis baik-baik, jangan dilihat orang tulisannya, supaya jujur. Saya ini sombong tidak? Sombong. Banyak omong? Banyak. Pelit tidak? Pelit. Matanya terjaga? Tidak. Makin bisa jujur kepada diri sendiri, Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Allah akan melembutkan hati kita untuk bisa tobat. Tidak ada satupun yang kita lakukan yang tidak disaksikan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Boleh saya terjemahkan lagi ya? Yang kedua, bukan diterjemahkan, itulah ya. Yang kedua adalah cermin diri. Jadi istri, suami, anak, orang tua, orang-orang yang terdekat itu adalah aset sangat penting. Kalau orang jauh menghormati kita karena mereka tidak tahu. Kita kan dihormati orang karena Allah menutupi aib dan dosa kita. Kalau dibuka aibnya, istri, suami, anak itu tahu. Kenapa coba Pak, Bapak memberi nasihat istri kurang mempan? Jawab, karena istri sudah tahu modal Bapak. Kenapa kita nasihat ke anak kurang mempan? Anak tahu modal kita. Makanya bicara yang terbaik itu katanya adalah bicara dengan akhlak. Dan di antara akhlak adalah senang menerima masukan. Jangan sibuk menjawab, dengar saja ya. Pak, ketek, siap. Tidak usah dicolekin yang ini. Itu Pak, ngimaminnya tambah dong. Dari dulu ina atau ina aja. Kadang-kadang ayat kursi ujungnya sholawat. Siap saya. Jawaban terbaik adalah memperbaiki diri. PDLT. Apa PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kegagalan bercermin adalah kita tidak mau memperbaiki, bahkan menyalahkan cerminnya. Belajarlah dari ibu-ibu, bangun tidur ngaca. Betul Bu? Jalan sedikit ada kaca, tengok lagi. Padahal wajahnya itu juga.
Di kamar mandi ngaca, keluar ngaca, keluar dari rumah jendela. Mau naik angkot, jendela angkot. Di dalam buka lagi. Apa sih yang dicari, Bu? Pasti cari kekurangan. Takut ada upil. Dan kalaupun ada, tidak pernah bela diri. Betul tidak? Langsung colek, selesai. Nah, jangan ditiru, Bu ya. Jadi kalau ada yang memberi koreksi, itu adalah terkabulnya doa. Bukankah 17 kali minimal kita doa ihdinas siratal mustaqim? Allah mendengarkan doa kita, walaupun Allah tahu kita tidak khusyuk, lalu Allah gerakan istri, anak, suami, teman dekat, orang tua menjadi jalan koreksi. Bagaimana kita meminta kemudian kita marah? Aneh. Syukuri. 3 adalah manfaatkan orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka kepada kita itu adalah bagian karunia Allah. 1, kalau ada orang yang menghina kita, kita dapat ilmu agar kita tidak berperilaku sama dengan dia. Benar? Kan dengan izin Allah orang menghina kita. Jangan ditiru. 2, dengan ada yang menghina kita, kita jadi punya kesempatan untuk menafakuri. Allah memberitahu kesalahan saya lewat beliau. Tidak usah marah, bahkan syukuri. Kita bisa tahu. 3, kita bisa berlatih memaafkan. Kalau nggak ada yang menyakiti, kapan punya peluang memaafkan? Betul? Yang 4, idfa billati hiya ahsan. Kita bisa mencoba diri kita membalas sikap buruk dengan sikap yang baik. Yang 5, kalau kata-katanya melukai, berarti gugur dosa-dosa kita. Terus di mana kita harus sakit hati? Padahal mereka disediakan Allah untuk kebaikan kita. Boleh saya tambah 2 lagi, Bu ya? Nah, kalau di pesantren ini ada 5 teknik memperbaiki diri itu. 1, tafakuri diri. 2, cermin pribadi, orang-orang terdekat. 3, orang-orang yang tidak suka. Yang 4, berguru. Kita harus datang kepada orang yang punya ilmu dan punya standar lebih baik dari kita akhlaknya. Kalau kita nauzubillah ya, kalau orang baru sholat 3 kali, subuh dengan isyanya tidak, lalu kumpul dengan yang tidak sholat, syekh, ya kan? Buya katanya itu juga. Kiai, padahal dia minus. Tapi kalau bergaul dengan orang yang lebih bagus akhlaknya, lebih tinggi ilmunya, lebih bersih hatinya, kita akan terangkat menjadi baik. Yang merasa baik bisa jadi lebih baik. Kalau salah gaul, kita bisa kekunci oleh kebodohan kita. Makanya cari terus guru, ulama, teman yang bisa mengupgrade. 5, ini yang kelima nih. Rugi kalau kita melihat media dan kita tidak belajar. Aslinya ini duduk begini, semua yang ada di sekitar kita adalah ilmu dari Allah. Kita akan berjumpa dengan orang ramah. Allah mengajarkan kepada saya keramahan. Saya tiru. Nanti kita ketemu dengan orang yang bergagah, bergeges, sombong. Allah memperlihatkan kepada saya akhlak yang tidak baik, yang saya tidak boleh memilikinya. Ketemu dengan orang dermawan, kita ditraktir. Ya Allah, Engkau takdirkan saya ditraktir dan saya bahagia. Allah ngajari saya supaya saya ringan mentraktir orang lain. Buya, beberapa kali ke restoran dengan anak, pas mau bayar, tiba-tiba sudah, Pak, ada yang bayarkan. Siapa? Tuh orangnya sudah pergi. Bayar begitu saja, membayarkan dan pergi. Coba, senang tidak? Yalah, wajar senang ya kan? Saya juga senang. Tapi ini pasti Allah ngajarin supaya kita bisa melakukan minimal sama, syukur lebih baik lagi. Tidak ada kejadian sia-sia, tidak ada satupun kejadian kebetulan.
ma khalaqta hadza batila. Maka satu, tafakuri diri. Dua, manfaatkan cermin orang-orang yang dekat dengan kita dengan sukacita. Tiga, kalau ada orang yang tidak suka, ya itu ladang amal. Empat, carilah guru terus, belajar dan upgrade. Dan yang kelima, berita-berita itu ini ditangkap, baru aja dihormati, diborgol. Betapa cepatnya Allah membulak-balik keadaan karena tidak sabar terhadap ujian kedudukan. Oh, pelajaran gitu. Gimana lagi Bu ya? Terusin. Seru. Ayo Bu ya. Insyaallah. Subhanallah. Beginilah majelis itu. Pastikan majelis itu adalah majelis yang baik. Kalau kita keluar itu merasakan bahwasanya aku harus berubah. Aku merasakan kesejukan. Aku merasakan ketenangan. Jangan sampai majelis sampai di luar kita kerjaannya mau nyaci orang, mau musuhi orang. Itu perlunya bersihkan hati. Kami senang dengan majelis-majelis seperti ini ya. Yang diurus adalah bagaimana kita menata hati kita. Tadi dari yang disebut Imam Ghazali ditambah lagi. Ya, ditambah lagi oleh beliaunya, Masya Allah. Jadi terus kita harus tambah ilmu membersihkan hati. Kemudian ada hal lain lagi di dalam urusan membersihkan hati ya. Kita jangan masuk di dalam kemunafikan. Kalau itu perlu ketulusan, tadi sampaikan oleh beliau, dari hati iman, ibadah, berakhlak baik itu kita sadari itu ibadah. Dan memang sangat berbahaya juga kalau orang tidak tulus niatnya, ternyata berakhlak yang baik itu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ingin membohongi, berbohong kepada orang, itu baik dulu. Kayak tadi beliau sampaikan. Itu semua akan terjadi kapan? Di saat kita belajar akhlak, bukan tadi sampaikan guru, bukan atas dasar petunjuk. Tidak atas dasar keimanan. Di dalam Islam itu ada urusan-urusan dengan sesama ini selalu dihubungkan dengan keimanan, dengan bersaudara, urusan dengan Allah. Nah, maka yang diperlukan setelah itu kita merenungi ketulusan kita di dalam melakukan kebaikan. Balik lagi sebetulnya, setelah kita merenungi bagaimana kita berperilaku baik dengan orang, kita terus kembali merenungi kembali di saat kita melakukan sebuah kebaikan itu, apakah sudah benar-benar karena Allah atau karena itu tadi, karena sudah terlanjur stempel saya ini orang yang dianggap lembut perilakunya, oh ini ustadz sopan, ini kiai sopan dan sebagainya. Dia mempertahankan kesopanannya itu hanya karena dia stempel dia, bukan karena Allah lagi. Dan begitulah setan itu menjerumuskan. La'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Setan itu akan nongkrongin jalan yang benar. Di jalan yang benar pun ternyata akan membelokkan lagi. Sehingga dia menjadi baik pun ternyata setan ingin mengeluarkan dia dari kebaikan yang sesungguhnya. Berbuat baik menjadi bukan karena Allah. Lalu nanti ada hubungannya bab baru lagi, adalah bab ketulusan. Saya masuk bab ketulusan. Lah ketulusan ini perlu diuji. Tulus kepada Allah ini ikhlas. Ikhlas itu adalah agar kita tidak riya. Makanya kalau akhlak tadi, maka akhlak itu akan disebut akhlak kalau dirasakan baik oleh orang lain. Kalau hanya di lisan saja belum. Jadi seseorang melakukan sesuatu yang dirasakan nyaman oleh orang, namanya dia berakhlak. Kalau hanya sekedar cerita akhlak nggak indah dirasakan oleh orang. Nah, berarti akhlak itu zahir. Kalau dengan manusia ya, kalau dengan Allah sekan pribadi. Akhlak dengan manusia adalah zahir. Zahir, tapi batinnya adalah ketulusan. Dan sekarang sekelumit tentang ikhlas. Ikhlas itu agar kita riya, tidak riya, berbuat baik bukan karena manusia. Ini berat. Kalau dalam
Islam karena Allah tadi. Kalau di luar Islam yang artinya berbuat baik hanya karena ingin diperlakukan baik tadi. Jangan nyubit kalau tidak ingin dicubit. Nah, ketulusan ini perlu dibangun perlahan. Ada ilmu baru. Orang berbuat baik banyak, berakhlak mulia, ternyata rendah di hadapan Allah. Karena bukan karena Allah. Kenapa? Dia hanya pengen dilihat oleh manusia. Orang Masya Allah mengabdi kepada ibunya. Luar biasa ini anak. Ibunya sakit, dimandikan, dicuci, masya, semuanya dibersihkan segala macam. Luar biasa. Semua orang mengatakan ini anak hebat banget. Masya Allah luar biasa. Membantu ibunya, membersihkan kotoran ibunya dan seterusnya. Luar biasa, orang terkagum-kagum. Tak tahunya apa? Ujung-ujungnya agar sertifikat toko ganti atas nama dia. Cuma ada enggak? Rupanya dia berbuat baik adalah bukan karena Allah. Ini yang bahaya. Sehingga nanti ada pembahasan lagi bab qalbu lagi, ikhlas. Sebab tadi sudah kita masuk, sudah Masya Allah ngerti semuanya. Dan kita diajarkan di sini dengan akhlak mulia. Tinggal kita klik karena Allah. Nah, riya itu halus, yang memangkas kesombongan, yang menghilangkan nilai keikhlasan, namanya riya. Itu halus sekali. Dan begitu halusnya sampai baginda menyebutkan akhfa min dabibi namlatis sauda ala sokratis somma filalati dhalma. Gambarannya yang namanya riya, penghancur ketulusan, kebaikan yang banyak tadi tiba-tiba nggak ada nilainya di hadapan Allah karena adanya riya. Yang riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya bisa? Seperti yang tadi. Subhanallah, riya itu halus makanya. Nah, ini sudah kita level lagi. Level beramal, level rendah nggak beramal baik. Kita kan sudah beramal tadi. Kita berusaha baik, kita masuk level tinggi lagi. Ikhlas. Beramal. Dan riya itu halus. Riya itu bisa saja Masya Allah tidak hari ini, nanti minggu depan. Sampai gambarnya begini loh, ada seorang ngerti bahwasanya sedekah yang paling bagus adalah sedekah sembunyi. Sedekah sir ya. Hadis sedekah siri, sedekah sembunyi, hati-hati loh ya. Itu hadis itu ternyata oleh setan dijadikan hadis idolanya orang pelit. Orang pelit itu paling senang dengan hadis sedekah siri. Setiap diajak sedekah, ayo sedekah kan harus orang tahu kan, pasti gitu ya kan. Makanya kalau ada orang suka bawa hadis sedekah siri, biasanya orang pelit. Hati-hati, setan menjerumuskan begitu. Baik. Nah, ini ada ceritanya orang baru hadir pengajian tentang sedekah sembunyi. Rumahnya loteng tinggi atas begitu. Di samping rumahnya ada orang fakir, cuma dari atas kelihatan gentengnya rusak. Karena gentengnya rusak dan sebagainya, akhirnya ibu haji yang kaya di atas itu turun ke bawah, ingin bersedekah bantu. Bu, gentengmu pada rusak kan, bocor nanti. Iya sudah bocor, saya bantu uang 2 juta, tapi tolong jangan ceritakan ke siapapun ya. Seneng diterima, dikasih bantuan tapi tidak usah cerita tok syaratnya. Baik-baik bu, ya diterima. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah selesai, gentengnya juga masih bagus, dari atas kelihatan bagus gentengnya. Suatu ketika setelah 10 tahun barangkali begitu, ibu orang kaya ini kan punya bunga di atas, tingkat kedua itu kan atas, di atas itu kan ada, dari genteng deket sih, dari genteng tetangga. Ada pot, ada beli di Australia, beli di Singapura, pot aja beli luar negeri nih, karena orang kaya. Ada ayam jago nengkreng di situ. Kaget si ibu ini. Ayam nengkreng di pot. Kalau sampai ayam yang lompat, potnya pecah ini. Rupanya sang ayam ini kaget juga ngelihat ibu haji itu serem begitu. Histeris. Langsung ayam jagonya ngelompat, potnya pecah. Teriak, dasar jago, ayam jago siapa kurang ngajar nih. Wah, rame. Rupanya ayam itu pulang ke tuannya. Ibu sebelah rumah tadi itu. Dia lagi sakit gigi, dibegituin. Memang kenapa sih, ada apa sih kok rame di atas? Ya rame dia ini kok jago kurang ajar mecahin pot. Di atas langsung apa yang di bawah nyambut. Halah cuman pot aja. Orang kampung taunya pot 3.000 kan? Namanya pot aja kok rame banget. Rame banget ini, saya beli di Australia, beli di Singapura. Walah bu gitu aja, sombongnya gini nih. Mulai ibu haji yang pernah ngasih duit itu ingat. Kamu berani sama saya ya? Apakah kamu udah ingat 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. Rupanya riaknya keluar.
Setelah 10 bukan bahasanya ada menyebut-nyebut kebaikannya, menghancurkan kebaikannya setelah 10 tahun yang lalu. Makanya hati-hati, jaga ikhlas itu penting. Dan kadang-kadang mohon maaf ngerti kalau berbuat baik jangan dikasih tahu sama orang. Ngasih tahu kan gak enak, ya kan? Kalau saya ngasih tahu kan, ini rupanya saya kasih tahu orang riak dong. Tak taunya apa? Di kantor tuh berlima dia kantor nih. Ini orang disebut dia dermawan, dia suka puasa, sebuah kebaikan. Cuman dia toh nggak ada yang nyebut kebaikan dia. Padahal dia jago bangun malam, jago tahajudan, jago ini, masya Allah. Ahli tahajud. Cuman ibu-ibu ini nggak ada yang nyebut-nyebut. Seminggu di situ, tetap saja yang disanjung 4 orang ini dengan kelebihannya. Dia belum ada yang nyanjung. Pas minggu ketiga kayaknya langsung dia begini. Bu Haji kayaknya capek banget, ngantuk ya? Iya, semalam tahajud saya agak terlalu awal. Sudah masuk sudah. Ada halus, makanya riya itu halus. Kadang tidak kita sadari. Seperti lebih lembut dari langkah kaki semut hitam. Maka dari itu, yang namanya riya itu jangan sampai kita nuduh ke sana. Kita tidak boleh nuduh orang lain riya. Bolehnya ke sini. Kalau ikhlas jangan ada orang ngomong gini, saya itu ikhlas loh ya, padahal ikhlas nggak ada diomongin deh. Kalau ikhlas nggak ada diomongin, kalau diomongin kan diketahui sama orang, ikhlas saja disebut-sebut. Biarpun orang berkata ikhlas sah, tapi kalau mengatakan dirinya ikhlas lalu dipamerkan ke orang, menjadi tidak ikhlas lagi. Tapi kalau ikhlas tunjuk ke orang, riak ke sini. Jangan mengatakan orang dasar kau riak. Makanya yang namanya riak itu halus, karena halus jangan sok tahu, itu ada dalam hati kita. Hati orang nggak boleh. Maka Anda pun tidak boleh mengatakan orang, oh dasar riak. Kalau ada orang sedekah di depan orang, ada orang sholat di depan orang, ada orang, jangan dikatakan itu riak misalnya. Kita menuduh orang lain riak itu adalah bahaya hati. Kita belajar ilmu hati. Menuduh orang sombong itu belum tentu loh dia sombong, jangan begini. Memang gayanya begitu dari lahir. Cuman kita kalau berbuat baik tolong hati-hati. Sebisa mungkin sholat kita sembunyikan. Sebisa mungkin sedekah kita sembunyikan. Jangan sampai dipamerkan sama orang. Sekarang ada misalnya apa? Ada orang mau sedekah di masjid begini. Cuman berbisik kepada panitia. Ya, namanya orang kan macam-macam ya. Ada Bu Haji mau sedekah. Bu Haji siapa? Bu Haji II itu. Kalau ada mohon maaf namanya saja, nggak saya lanjutkan. II nggak II. Ada Bu Hajah deh. Ke panitia sedekah. Cuman syarat sedekahnya Bu, syarat sedekahnya apa? Tolong saya sedekah, tapi tolong umumkan setiap habis sholat Jumat selama 3 bulan. Waduh serem. Ngomong wajib, kalau enggak saya enggak mau sedekah. Baik, ikhlas riya begini nih. Riya kan tadi sudah dibilang nggak boleh nuduh orang lain riya. Bagaimana ini? Nah, Anda sudah mengatakan riya, minta maaf sama dia tadi. Padahal orang tersebut sebetulnya bukan riya, malah dia itu memerangi riya. Kok ada? Itu pendidikan dari Imam Ghazali, memerangi riya itu. Makanya orang jangan takut beramal. Sebab bahaya loh ilmu riya ini. Gara-gara takut riya nggak berbuat baik. Wah, daripada sedekah saya riya dosa, mending nggak usah sedekah. Daripada tahajudan ketahuan orang riya nanti bah dosa, mending nggak usah sholat. Nah, ini salah. Maka ini ilmu memerangi riya. Kenapa? Sebetulnya Bu Hajah tadi itu sedekahnya 100 juta, cuman minta diumumkan 10 juta. Nah, ini termasuk menutupi amal. Sedekahnya 100 juta, ngomongnya minta 10 juta, dahsyat itu. Diumumkan Bu Hajah sedekah 10 juta, 90 jutanya disembunyikan. Makanya dalam berbuat baik tidak usah ragu, biarpun dilihat orang nggak apa-apa. Misalnya sedekah, saya sedekah di sini 5 juta, ketahuan orang nggak apa-apa. Kalau ternyata mulai ada bisikan riak, tenang aja, nanti transfer nggak ada yang tahu 10 juta, gitu. Misalnya ada anak muda, masya Allah, sholatnya rajin paling depan, karena tahu sampingnya ada calon mertuanya. Wah, khusyuk, Allahu Akbar. Qobliyahnya itu biasanya 2, kadang-kadang enggak, jadi 4. Duhur kan 2, Allahu Akbar, calon mertuanya sebelah. Riak gak nih? Sudah punya ilmu, nggak berani ngomong. Bisa saja dia nggak riak, pokoknya begini. Nanti waktu di kamar sembunyi, sholatnya lebih panjang lagi dari saat dia melakukan
di depan orang. Artinya sederhana. Sebab setelah kita melakukan kebaikan, jangan gara-gara kita ngomong riya lalu nggak berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kalau kita ragu takut itu masuk riya, lakukan dengan sembunyi. Anda sedekah di depan orang 5 juta, sembunyi 5 juta kalau perlu. Selalu begitu. Dan itu adalah ilmu membersihkan hati, kata Imam Ghazali. Sehingga setelah ini nggak ada orang yang berbuat baik kok malu-malu takut dilihat orang. Ya itu namanya riya. Al-amalu li ajlin nasi syirik. Kalau tarkul amal li ajlin nas, kita meninggalkan berbuat baik hanya karena takut dilihat orang, itu riya. Kenapa kamu tidak melakukan? Takut dilihat orang, nanti riya. Itu riya sudah. Lakukan kebaikan sudah, kemudian serahkan kepada Allah nanti. Kalau memang betul-betul kok banyak orang yang nyanjung saya, Allah saya nyumbang 5 juta banyak yang nyanjung, ini nyanjung, awas nanti mana rekeningnya. Nggak boleh orang yang tahu, istri pun nggak tahu, anak nggak tahu, sembunyi. Seperti itu adalah supaya ada stabil. Tadi dari nol ya, akhlak jelek menjadi akhlak baik, beramal baik. Beramal baik bisa menjadi tidak ada gunanya karena dia hanya karena manusia. Cuman gara-gara ilmu riya bisa jadi batal lagi, nggak beramal baik. Sekarang nggak, tetap beramal baik. Berakhlak, dilihat orang nggak apa-apa. Dilihat orang, sholat dilihat orang, puasa dilihat orang, diketahui orang, sedekah diketahui orang. Tapi ingat, kalau memang Anda ikhlas, Anda berani melakukan yang serupa dalam keadaan sembunyi. Itu saja. Supaya syiar amal baik tetap ada, tapi amal sembunyi tetap ada. Yang berani sholat 8 rakaat di masjid dilihat orang, coba di kamar yang sepi. Berani tidak 8 rakaat? Kalau tidak, ada unsur riya di dalam hati Anda. Itu saja. Yang penting dari sebuah amal, menurut beliau, bukan hanya semata amalnya, tapi yang penting dari sebuah amal adalah diterima amalnya oleh Allah. Dan itu kuncinya ada pada niat selain dari amal itu sendiri. Niat itu alamat, salah alamat sama dengan salah niat. Silahkan kirim paket yang paling bagus pakai alamat yang salah, pasti tidak sampai kepada yang kita inginkan. Makanya keahlian beramal tidak cukup hanya bisa beramal, tapi harus bisa menjaga niat. Kata para ulama ada 3 tempatnya. Pertama di awal, sebelum beramal, apa yang kita besarkan roja, ya Allah terimalah, besar harapan amal ini diterima walaupun hanya memungut 1 sampah. 2, ketika sedang beramal, ini setan pasti menipu, maka harus ada roja dan harus ada khauf, ingin diterima dan takut ini rusak amal. Ketika selesai beramal, maka harus khauf yang dibesarkan, takut kepada Allah, hilang ini amalnya. Maka ada, secara ringkas ada 5 riadoh melatih diri hati ikhlas. Lagi senang angka 5 nggak apa-apa Bu ya, boleh kan? Ya. 1, mujahadah ikhlas itu seperti yang beliau katakan, belajar untuk menyembunyikan amal di samping ada yang kita tampakkan. Jadi selain amal yang nampak, kita memperbanyak juga amalan rahasia. Yang disunahkan ditampakkan itu adalah amalan fardu. Mau kemana? Mau ke masjid, bilang, karena itu wajib ya. Kalau memang laki-laki mau Jumatan, supaya orang tahu kewajiban. Sedang apa nih kok? Saya sedang saum, bayar, kodok. Sebut saja supaya orang juga tahu kewajibannya. Atau ini lagi mana, dari DT Peduli bayar zakat 2 miliar, sebut saja supaya orang juga tahu mereka juga punya kewajiban zakat. Mau haji, sebut haji supaya orang tahu. Ini sunnah saja, boleh juga tidak. Tapi amalan sunnah, ya sudahlah, tidak usah segala diposting ya. Ini tanggal berapa sekarang? Beda-beda begini.
Kan? Tanggal 4, alhamdulillah ya Allah, padahal baru tanggal 4, dengan pertolonganmu saya sudah 10 juz. Ya udah, gak ada yang nanya ya. Nah itu harus dipertanyakan. 2, latihan mengetahui kita belajar ikhlas atau tidak. Ada orang dengan tidak ada orang sama atau tidak. Kalau ada orang tiba-tiba kita senang sekali berkualitas, tapi tidak ada orang, kita menjadi menggampangkan amal, berarti karena orang. Termasuk tadi ada calon mertua, kita tidak boleh suudon kepada orang lain yang sebelahan sama mertua ya. Tapi kalau kita sebelahan, nah itu harus kita periksa nih. Kenapa ada Buya kok sholat saya Allahu Akbar, kalau enggak sama Buya Allahu Akbar gitu. 3, latihan ikhlas yang ketiga adalah, nah ini lebih berat. Kalau tadi informatif, yang kedua orang akan terukur keikhlasannya dari pujian. Orang kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, udah pasti itu karena orang. Karena orang yang ikhlas tuh puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat, gak ada apa-apanya sama sekali. Sedunia muji itu gak ada apa-apanya. Karena penguasa takdir itu adalah Allah. Makanya mari kita cek. Ini mau ada tamu, kamu bagian ngaji ya, tahu-tahu tamunya juga bawa kori. Yang latihan ngaji sebulan gak jadi ngaji, dendam itu keluar dari pesantren, itu berarti tidak ikhlas ya. Gak ada apa-apanya pujian itu, gak ada apa-apanya sama sekali. Nah itu periksa aja seberapa banyak luka kalau orang tidak muji, dan turunnya amal kita gara-gara dicaci. Puji caci dua-duanya Allah yang menggerakkan, dua-duanya ujian, tapi lebih berat pujian. Bu, ini udah, Ibu, berat mana ujian dipuji atau dicaci? Jawab Bu. Ya, dipuji. Benar. Jadi ibu pengen dipuji atau dicaci? Saya dosa karena menjebak ya. Ada kepuasan batin saya ya melihat jawaban ibu-ibu. Namanya dengki itu. Maaf ya Bu. Dihisab nih Ustaz. Mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dicatat. Ya Allah ampun ya Rabb. 4. Latihan yang keempat ikhlas adalah ya jelas. Nah yang 3, perkataan yang keempat mulai berbahaya, yaitu dengan privilege, diperlakukan spesial. Seperti kita ini Buya, saya diujinya ya begitulah, orang suka memperlakukan spesial. Kenapa Agim didengar sekarang? Saudara mau datang, tahu penyebabnya apa? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, masa lalu, kekurangan, kelemahan Abdullah bin Nastiar. Hakul yakin. Kalau dibuka, enggak akan yang datang ke sini. Tapi juga jangan sok tawadu. Saya sih orang bodoh, pas saat mustajab diijabah yang udah tinggal tobat aja lah. Kalau Allah menutupi jangan dibuka. Nah, jangan sampai kita sudah hafal Quran. Berapa ini? Dukuh 20.000. Saya hafal Quran loh 10.000 ya. Apa kaitan dukuh dengan hafal Quran? Jangan sampai ibadah membuat kita menginginkan orang lain memperlakukan kita spesial, sehingga kita sering tersinggung, sering kecewa kalau orang lain tidak menghormati kita karena ibadah kita. Itu juga riya. Terakhir adalah
Jangan ingin dibalas budi. Ulangi. Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain mengakui kebaikan kita? Yang benar. Jawab. Mumpung teori. Perlukah kita nunggu orang lain balas budi? Bagaimana kalau kebaikan kita dicuekin oleh orang? Kan? Bagaimana kalau kita udah berbuat baik bahkan orang mengejek kebaikan kita? Bagaimana? Gak apa-apa. Gak ada urusan kita dengan reaksi orang. Urusan kita cuma dengan yang Maha menyaksikan. Apakah Allah melihat apapun yang kita lakukan? Jawab. Allah lihat tidak? Adakah yang tersembunyi dari Allah? Adakah yang tidak dilihat oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Mungkinkah ada yang bisa mencegah? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah. Cukuplah Allah. Itulah kalau kita bisa seperti itu, bakal diberikan kebahagiaan. Cuma seperti yang dikatakan Buya, seperti semut nikah, semut hitam berjalan di atas batu yang hitam legam, di gelap malam, di tengah kegelapan. Pokoknya gitu aja lah. Nah, hadirin sekalian, tapi ada satu kunci yang sering dilupakan. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Katanya gitu dari ilmunya. Buya, lanjut senang dengerin Buya, terusin. Penutup. Belum. Sini jadi penutupnya begini. Tadi sudah ada fase ya yang kita lewati, dari tidak beramal, kemudian berakhlak mulia sampai hati, sampai ikhlas tadi. Terakhir adalah masih ada kesempurnaannya, penyempurna dari kita bahas. Ada di saat membuat perubahan dari akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini kadang-kadang dibilang oleh orang begini, sok suci lo, itu langsung ngedon. Ini hati-hati, karena akhlak ini tidak semuanya diterima. Biarpun dia sebenarnya senang, tapi ada orang tidak menerima karena tertutup hatinya. Sehingga kalau kita ingin berubah, itu dibilang sok banget lu, sok suci, pokoknya merendahkan kita di saat berbuat baik. Maka istiqomah, jangan bergeming. Kembali lagi kepada yang kita bahas tadi, kita tata hati. Dia ngomong begitu, aku menjadi baik bukan karena ingin dipandang oleh dia, aku ingin dipandang oleh Allah. Maka siapapun kita saat ini yang sudah mulai menemukan perubahan dalam dirinya, ingin berhijrah menjadi lebih baik, biasanya komentarnya dari orang dekat, lu sok suci lu. Kita ngomong baik, mau nasihati, lu sok banget lu, baru ngaji berapa kali sudah sok banget. Pastikan kita kuat, kita tabah dengan itu semuanya. Jangan malah kita balik mundur kayak dia, menjadi kembali lagi kayak seperti orang yang komentari kita. Berarti kita belum tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhijrah menjadi lebih baik, dan komentar apapun tidak boleh kita bergeming, tapi kita tetap istiqomah. Buya punya pengalaman nggak dihina, dicaci, dimaki, apa gitu? Tidak pernah. Jadi saya tidak pernah dengar. Jadi nggak ada yang nyaci itu. Alhamdulillah. Karena Buya tidak pernah mau dengar, jadi tidak ada yang nyaci gitu. Saya juga nggak mau dengar, tapi ada.
kedengaran sendiri. Ada nih sampaikan beliau yang pertanyaan tadi. Ayo kita berlatih mendoakan kebaikan orang-orang yang berperilaku tidak baik kepada kita, sehingga sebanyak apapun orang yang mungkin mencaci, mengolok dan sebagainya menjadi seperti tidak ada. Bahkan pastikan kalau ada orang mengolok kita, mencaci kita, nggak perlu kita bicara pada pasangan kita atau sahabat karib kita. Kadang kita sering bercerita kepada sahabat karib kita, itu menghancurkan. Mungkin kita tabah di saat diolok, tapi pasangan kita, keluarga kita tidak tabah, berarti kita meracuni hatinya. Kalau ada orang mengolok Anda, mencaci Anda, sudahlah, nggak usah, urusan pada Allah, dan doakan ya Allah. Dan ini selalu doa yang selalu kami panjatkan, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggonceng kami, ampuni mereka ya Allah, jangan hukum mereka, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sampai seolah-olah tidak lagi ada yang mencaci kita. Kalau mencaci akhirnya sudah, memang ya, kalau memang saya jelek ya, kata Imam Ghazali tadi, wong saya jelek ya memang pantas dicaci. Kalau saya tidak seperti omongan dia, ya saya tinggal berbenah. Saya terima kasih. Artinya gini, kalau ada orang mengolok saya dan saya memang jelek, ya tinggal saya berbenah. Kalau ternyata yang diolokkan dia nggak ada pada saya, alhamdulillah dia nggak tahu tentang saya, gitu saja. Dan setelah itu Anda jadi orang hebat, tidak pernah doakan jelek kepada siapapun. Anggap saja kita ada misalnya gini, ada seorang pemimpin apa, satu kelompok, suku atau apa, pemimpin, dia jahatnya nggak kira-kira. Coba, kemudian saya dikasih, ada malaikat lah ngasih tahu, seandainya berandai-andai kamu diberi pengkabulan doa satu, antara doakan dia mati atau doakan dia tobat. Saya milih apa kira-kira? Tobat. Kalau saya milih dia mati, jangan-jangan penggantinya lebih serem lagi. Kalau dia tobat, wah, di bawahnya bisa benar semua. Setelah itu pokoknya deh, jangan mendoakan jelek kepada siapapun. Dia jahat sama kita, kita doakan dengan doa kebaikan. Kita doakan, kita ya Allah ampuni dia, wah jahat banget, ampuni dia ya Allah. Kenapa? Agar hati kita sejuk. Sebab kalau kita doain jelek itu seperti membakar di sini. Semoga mati, nggak mati-mati dia. Semoga nyungsep, nggak nyungsep. Nggak enak hati. Sudahlah, maafkan, dia juga umat Nabi Muhammad. Kenapa sih? Dendam itu capek. Kalau Anda punya, coba kalau ada orang kan pernah dengar mungkin orang marah begini, demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Serem. Tolong jangan jadikan besan dia, jangan jadikan menantu dia, jangan jadikan pasangan. Serem dia, dendamnya sampai akhirat. Kita pengen lapang hati, memaafkan, hidup indah, saling memaafkan, kurang lebih seperti itu. Tenang hati setelah itu. Insyaallah. Penutup kan tadi? Belum. Buya, kita nih ketemunya jarang. Orang jauh-jauh ini ke sini. Buya jadi zolim kalau ujung-ujung nutup. Jadi, Buya, saya ada sahabat namanya Mang Oded almarhum, wali kota Bandung, mantan. Beliau wafat hari Jumat di masjid, sedang sholat persiapan khutbah Jumat. Ini saya baru mendengar ada pejabat meninggal. Mungkin karena saya jarang dengar yang lain. Hari Jumat di masjid sedang sholat, tentu dalam keadaan wudhu, persiapan jadi khotib Jumat. Wah, susah sekali. Ini masjid dari tahun belum ada yang seperti itu di sini, benar. Lalu saya takziah ke rumah keluarganya, dan semoga tidak salah dengar, saya tanya apa saja amalannya. Ternyata yang saya dengar itu beliau walaupun tugas banyak tidak tidur sebelum ngaji dan tidak tidur sebelum mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang tidak menyukainya.
ini ilmu. Tentu saja beliau tidak menceritakan ke siapapun, tapi keluarganya yang melihat ketika ditanya apa sih amalan yang dilakukan. Jadi selalu baca Quran sebelum tidur walaupun pekerjaan banyak, dan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menyakitinya, tentu apalagi yang berbuat baik. Rekan-rekan sekalian, dunia ini cuma sebentar lah ya. Mau apalah, nggak ada yang aneh di dunia ini. Buya boleh saya sedikit cerita? Mungkin Buya kan belum nyobain dicaci rame-rame ya. Saya tidak mendoakan Buya. Cuman Om udah ya. Qadarullah, Darut Tauhid ini ada beberapa babak. Dulu pertama kali bangun pesantren ini, izin Allah, tahun 1990 pertama ngontrak di sini dulu ya. 94 jadi masjid sederhana. Itu senang di sini tuh ke Allah tuh ya, sampai rata-rata tiap asrama kecil sekali dulu, hanya sebuah rumah kontrakan. Senang, ada mihrabnya, banyak zikirnya. Tapi 98, 8 tahun kemudian mulai dikenal. Ada ya begitulah, ilmu sangat terbatas, belum siap, diujilah oleh Allah dengan popularitas. Tahun 99 tuh mulainya. Pertama ceramah di Istiqlal, terus masuk ke TV waktu itu. Udah lahir belum? Buya udah lahir kan? Udah ya. Banyak yang belum tahu zaman itu. Mulailah Darut Tauhid bergeser karena popularitas, orang banyak datang ke sini. Tapi hanya karena pengen tahu aja yang makhluk yang di TV itu seperti apa wujud aslinya. Ternyata di TV gede katanya. Aslinya mah enggak, ya udah begitulah. Potret saja. Tapi efek popularitas itu Darut Tauhid, tauhidnya semakin memudar. Kata sebagian jadi Darut Duit. Jadi segalanya memang wow, perusahaan jadi rame. Wah. Sampai 2008 masuklah babak ketiga, yaitu babak belur ya. Wah, game titik-titik lagi gitu. Kenapa sih ketawa? Biasanya ini halal. Wow, heboh, padahal yang lain juga melakukannya ya. Tapi giliran takdir saya, waduh, dicaci maki. Saya baru tahu itu Buya, bagaimana orang dari hormat berubah seketika. Pada waktu jadi ke TV, dihormat-hormat. Tapi ketika heboh, jadi seperti buronan. Infotainment itu benar-benar sudah tidak pakai adab ini. Dicari. Dunia sempit sekali. Masuk ke restoran, TV. Abdullah Gimnas dia telah titik. Jadi begitulah. Nah, pada waktu itulah tahun 2008 ada guru yang memberitahu katanya, sebetulnya Allah Maha tahu segala-galanya tentang sekarang Allah menyelamatkan gitu, karena jamaah tidak ada yang tahu apapun tentang diri sehingga mereka datang menghormati, memuji. Allah tahu. Siap-siaplah, Allah akan membersihkan dari alihah Tuhan-Tuhan yang ada, menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang-orang, perusahaan, kekayaan. Memang waktu itu dunia ditumpahkan. Mulailah, dan jalannya seperti itu. Mulailah dihina, dibully, dipermalukan, visa dibatalkan, di mana-mana. Tapi itulah saat terbaik dalam hidup saya. Ya. Saya nanya ke guru, terus saya harus bagaimana? Ya nanti bakal diambil apa yang Allah berikan, popularitas, penghormatan, kekayaan, dan benar terjadi. Terus saya nanya, saya harus bagaimana ini? Ini baru katanya, nanti tuh kalau diibaratkan kan seperti kelapa. Pertama dijatuhkan dari ketinggian,
udah gitu dijambak sampai gundul, udah gundul digetok sampai belah, udah belah dicungkil, udah dicungkil disisit sampai mulus, udah mulus diparut Pak, udah diparut diperes. Wow, saya pikir ini lama. Iya memang katanya. Terus saya harus bagaimana? Wah, waktu itu shock. Kata beliau, hadapi semua ini hanya dengan satu yang sangat penting, yaitu air mata tobat. Jadi saya hanya disuruh menangis, terutama di penghujung malam. Jangan pernah takut dengan penghinaan apapun, gak ada bahayanya. Yang bahaya buat AA itu cuma satu, dosa yang tidak ditobati. Jadi jangan ada satu malam pun tanpa penghujungnya menangis. Jadi apa yang dia tobat itu dari awal, dari balik, dari zaman SMP terus saja cinta monyet itu udah balik ya, harus ditobatin terus. Nah jadi nggak ada rasa, nggak kerasa tuh mau diapa-apakan saja. Kalau kita fokusnya seperti yang Buya katakan tadi, udah diri aja. Terus kata guru saya begini, nanti kalau pada waktunya, kalau tobatnya betul, pakai betul nih, insya Allah Allah akan beri lagi dunia lebih daripada yang dikasihkan dulu. Ini 2008 bicaranya, tapi sudah tidak ada rasanya, sudah dicabut rasa duniawi ini. Lambat laun tumbuh sendiri pesantren ini, yang saya juga tidak mengerti. Memang tidak bisa dipungkiri, Kiai Gontor ya, Kiai Syukri, Kiai Agim bikin sekolah, terus saja tiap ketemu harus bikin sekolah. Jadi saya diinspirasikan oleh beliau untuk mulai membangun sekolah. Tahun berapa kita mulai bikin itu, Ustaz Mulyadi? 2009 ya, mulai. Dulu tidak ada sekolah di sini. Dan kesibukan saya cuma itu aja, belajar nangis. Dan tumbuh begini. Makanya kalau ada yang datang ke sini, bagaimana caranya ngebangun pesantren? Saya bingung. Paling nyebut nangis, ya kan? Belajar nangis. Beneran, ya. Saya cuma disuruh menangis, tangisi dosa. Terus tangisi. Musibah itu kalau nggak bisa menangisi dosa. Jadi diujilah begini. Nah, tahu nggak kenapa ada mabit ini Bu ya? Jadi begini, qadarullah, Allah menitipkan amanah di Australia, di Perth itu ada pesantren kecil Darut Tauhid, Baitul Quran dan masjid gereja dibeli. Sebetulnya dari tahun 2018 sudah berulang kali mau pindah ke sana, tapi tidak jadi. Nah, qadarullah, bulan ini, bulan Juni akhir kemarin, sebetulnya saya tinggal di sana Bu ya. Nah sebelum tinggal di sana 3 pekan, 1 pekan di Indonesia, dirancanglah kegiatan ini. Karena saya bakal jarang ke Indonesia, maka ternyata inilah yang menjadi syariat jamaah, bisa berkumpul, bisa bertemu dengan para ulama. Jadi berkahnya begitu. Jadi saya itu baru datang ini dari sana, makanya kelihatan kan seperti orang bule. Tidak bule ngantuk hadirin karena terbangnya jam 12 malam. Jadi tidak pernah terpikir seperti ini Bu ya. Jadi kalau Buya mengatakan ayo pikirkan, itulah nasihat guru saya dulu. Udahlah, nggak usah takut dengan omongan apapun, tidak ada yang bahaya kok di dunia ini. Yang bahaya itu cuma satu, dosa yang tidak diakui, tidak ditobati. Dah itu, nanti kejarlah dengan kebaikan. Karena memang sunnahnya begitu, bagian dari tobat adalah berbuat kebaikan. Dan jadilah pesantren seperti ini. Saya juga tidak mengerti bagaimana. Sekarang ada 1.400 karyawan di sini, santri karya. Jadi kalau ada yang nanya bagaimana, gak mengerti. Antara rapat dengan kenyataan, lebih bagus kenyataannya. Jadi kalau mau berguru ke sini mungkin belajar nangis ya.
Buya doakan saya ya. Berkenan nggak Buya mendoakan saya? Buya orang berilmu. Saya hanya diuji dengan casing begini aja. Ini bukan sok tawadu. Saya tahu siapa diri saya ya. Saya hormat betul kepada beliau. Doakan saya. Penutup beliau tadi katakan itu tepat sekali. Yang mahal dari semua ini adalah istiqomah. Karena Allah yang membulak-balik hati. Setiap saat kita terancam bisa jatuh lagi. Ini saya merasa Darut Tauhid ini sekarang takut karena jamaah banyak begini, santri banyak. Udah berulang kali wanti-wanti. Ini hati-hati. Ini bisa hati kita bisa lebih sibuk dengan penilaian makhluk. Dan saya sudah merasakannya dulu. Dunia didatangkan. Jadi banyak jamaah ini seperti pisau bermata dua. Satu berkah, tapi kalau ngangkat, ini bahaya. Makanya mudah-mudahan mabit ini nanti malam kita bisa jujur melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Begitulah Buya, mohon maaf kalau cerita sedikit. Karena ujian ulama kan katanya begitulah. Beri saya nasihat ya. Kalau gitu doa saya Buya ya. Masya Allah. Kalau diperintahkan harus mau nih. Bismillah. Sedikit terakhir tadi. Pastikan kita punya waktu yang serius di tengah malam untuk menangis. Baik karena sudah ada ujian atau belum ada ujian. Dan berlatih. Apalagi mengingat dosa-dosa. Pastikan punya waktu khusus setiap hari. Mengingat kesalahan sampai berderai air mata. Ayo Masya Allah. Guru kita mengajari itu. Jangan nunggu musibah baru nanti nangis. Tidak. Akan tapi biasakan. Seperti dalam hadis sebutkan yang sab'atun yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang, 7 kelompok yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah siapa? Rajulun, seorang yang menyebut nama yadhkurullah khalian, menyebut nama Allah, berzikir pada Allah di saat sendiri. Fafadat ainah, kemudian berderai air mata. Insyaallah harus punya waktu khusus nanti untuk mengadu kepada Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau harus doanya pungkasan yang penting. Kita muqaddimah doa. Namanya muqaddimah doa. Mohon diamini. Ketahuilah, semua yang kami baca itu hajat saya. Dan kesalahan saya, kejelekan saya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Amin ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, kami mohon ya Allah. Buka kekurangan kami di mata kami ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka dari mata kami ya Allah. Buka aib kami di mata kami agar kami bisa berbenah ya Allah. Kami banyak salah, kami banyak dosa. Tapi kami sering tidak mengetahui karena kebodohan kami ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat yang haram ya Allah, baik di alam nyata atau di alam maya ya Allah. Mata kami ya Allah. Telinga kami sering mendengar yang haram ya Allah. Lisan kami berucap yang haram ya Allah. Syahwat kami ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram ya Allah. Kami mohon ampuni kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu, akan tapi Engkau Maha tahu ya Allah. Dan kami takut ya Allah di alam barzahmu kami membuat dosa-dosa itu. Maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu, kami takut hukuman-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari berjudi ya Allah. Judi hari ini ya Allah, banyak orang berjudi, kadang berjudi pun
Di saat dia mengadu, setelah mengadu kepadamu ya Allah, karena terlena ya Allah, judi online ya Allah, begitu mudahnya hari ini orang terjerumus dalam judi. Bisa jadi seorang hamba berjudi ya Allah, di saat dia berada di atas sajadahnya ya Allah, sampai memegang handphone lalu berjudi ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah, jauhkan kami dari minuman keras ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah, atau mukaddimah zina ya Allah, kami mohon ya Allah berikan kesadaran ya Allah, dan bencikan kepada zina ya Allah, dan ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat ya Allah sehingga di akhirat tidak kau hukum, dan bukakan pintu halal untuknya ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing pendosa ya Allah. Tetangga-tetangga kami jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Yang sering meninggalkan solat jadikan ahli solat. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jika ada di antara yang hadir di sini ada yang pernah berbuat zalim kepada pasangannya, kami mohon ya Allah lembutkan hatinya dan ampuni dia ya Allah, dan jadikan hidup mereka di esok hari semakin indah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Kami lihat wajah-wajah mereka saat ini, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, berkailah tempat ini ya Allah, yang mewakafkan, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya ya Allah, yang menjadi sebab terwujudnya tempat ini ya Allah. Berikan pada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang di tempat ini ya Allah. Jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, bertemu di dunia dengan cinta ya Allah, hingga kelak di surga. Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari mendendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang telah mendahului kami, ampuni dan berikan kasih sayangmu. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan kami berkumpul saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami yang sangat banyak ya Allah, yang kami tidak tahu ya Allah, dan engkau maha tahu ya Allah, yang kami sering lupa dan engkau tidak akan lupa ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 amin. Amin ya rabbal. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Rabb wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya Rabb. Masya Allah. Buya jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih banyak. Masya Allah, sing panjang umur, Buya masih muda. Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Senang sekali Allah takdirkan kehadiran beliau. Kita juga senang, bukan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada takdir kesempatan yang akan datang, Buya. Sini lagi. Nanti kita kalau ada mabit di Al-Bahjah juga rame-rame ke sana. Mau? Kalau ada mabit di Australia mau? Mahal ongkosnya. Tapi kalau Allah ngundang, Buya juga mungkin sudah sering ke sana ya. Nanti mampir Darut Tauhid kecil di sana. Alhamdulillah, amanah. Sahabatku sekalian, terima kasih. Kita masih ada acara lagi sesudah ini sholat isya. Kemudian nanti malam Qiyamul Lail. Memang ini banyak Buya di luar, di aula, di mana-mana ya. Tidak muat karena kapasitas di sini paling 2.500, yang hadir mungkin hampir 2 kali ini. Wallahu alam. Sing sabar ya. Anggap saja lagi latihan di Musdalifah, di Mina. Nikmati. Pulang dari sini kasur lebih empuk ya, karena di sini keras. Dan kalau nanti mimpi, kok saya mimpi seperti ke daerah pabrik terasi misalkan, berarti ada kemungkinan di depannya itu ada kaki orang lain ya. Bergurau. Aduh, dihisap ini hadirin. Jangan lupa sedekah ya, sebagai rasa syukur kita atas nikmat kebersamaan ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah.